strategi khusus sih pasti ada sebenarnya, Pak. Karena kita ngelawan SFC yang notabene senior kita yang pemainnya lebih bagus-bagus daripada kita gitu kan. Pasti ada, tapi kan nggak bisa kita buka di sini juga karena nanti SFC-nya tahu dong. Iya betul. Jadi palingnya kita siapin pemain-pemain kita yang memang kondisinya fit, yang memang stabil kondisinya. Terus ya ada juga pemain-pemain yang siap untuk membobol gawang SFC dan stand up Colossus. Itu aja palingan. Oke, rahasia negara strateginya. Iya. Alhamdulillah stand up Indo nggak diperhitungkan Bang David. Diperhitungkan. Kita bisa tenang, Bang David, kita bisa tenang-tenang. Tiba-tiba kita diperhitungkan. Tadi kan bilang lawan stand up. Kita udah, Bang David, rencana kita berhasil, Bang David. Mereka tidak memperhitungkan kita. Oke. Dari Kak Rifki mungkin spill dikit strateginya. Kalau dari kita nggak ada strategi khusus. Karena menurut kita pertahanan terbaik adalah menyerang. Baik. Kita full. Serang habis, jangan kasih kendor. Asik, oke. Keren. Dari Stand Up Indo FC gimana nih? Baik, kalau dari kami dari kemarin waktu briefing, waktu pas latihan, ya kami sudah mengakui lah kalau masalah fisik kita kalah, secara teknik juga kalah. Segala lini kita kalah, mau head to head pemain juga pasti kalah. Nah, tapi kita punya satu keunggulan, kita punya mental yang oke. Karena kita terbiasa roasting dan di roasting, jadi siapin aja kuping teman-teman SFC dan Colossus untuk menerima roastingan kami dari pinggir lapangan. Karena kalau kita nggak bisa nyerang secara fisik, kita akan serang secara psikis. Jadi, ini dari kita dan sebentar Bang David, tersinggung karena itu datangnya dari pinggir lapangan. Bang David, sebenarnya ini saya tahu ini adalah bagian dari strategi stand up Indo dengan bilang tidak dianggap kami, ini adalah merendahkan diri tapi meningkatkan mutu sebenarnya, bahwa mereka sebenarnya dia target juara ini. Itu strategi yang kita baca dari stand up Indo ini. Aduh Bang David, lawan Bang David kita Bang. Udah Bang, jangan kita lawan Bang David. Ketahuan. Biasanya gitu, aduh kita mah gak target juara ya, kita mah apa adanya aja, tapi di belakang, hey kita harus ambil piala. Itu biasanya. Jadi kebaca ya. Iya, strateginya kebaca nih. Oke. Karengga nambahin? Nah, kita nggak punya strategi apa-apa. Kalau tadi SFC bilang karena pertahanan yang terbaik adalah menyerang, kalau gitu kami bakal mempersiapkan pertahanan kami. Kami sudah merekrut 4 orang Satpol PP untuk kami nggak ada strategi apa-apa, nggak ada segala macam. Kami benar-benar nanti datang main. Ini sama paling nanti nggak tahu hasil technical meeting kemarin, pergantian pemain boleh berapa. Karena kalau sempat dibatasin, selesailah stand up Indo. Aman Bang. Aman Bang, pergantian pemain bebas. Yang penting pemain nggak boleh udah diganti, nggak boleh masuk lagi sampai pertandingan berikutnya. Oke, karena stand up Indo itu pemainnya paling lama main 10 menit. Kalau seandainya main 30 menit, selesailah sudah stand up Indo. Kami nggak ada strategi apa-apa, yang penting main, capek ganti. Siapapun yang capek ganti, keluar semua. Kami nggak ada strategi apa-apa. Paling yang bakal suruh main sampai selesai Atep, Jainal Arif, dan Budi. Aduh. Itu aja. Pondasinya ya. Iya. Sisanya having fun. Bakal ganti-ganti terus, bongkar sampai selesai. Ya, dari favalibertymax.com. Pertanyaannya, secara pribadi menurut kalian tim mana yang akan menjadi lawan terberat dan alasannya apa? Boleh, silakan. Siapa dulu nih? Kak Rifki boleh deh. Buat saya ini kali ini dua-duanya adalah lawan berat gitu loh. Nggak salah pilih maksudnya lawannya. Kenapa saya bilang dua-duanya berat? Karena yang pertama stand up Indo. Stand up Indo ini memang kelihatannya lucu-lucu, tapi kayaknya ini di lapangan ini bisa berubah strategi. Justru kita nggak tahu bagaimana permainannya, ini yang bahaya. Satu. Kedua, ditambah lagi sekarang mereka si pemain-pemain ex pro timnas semua loh, itu tiga-tiganya ini ex timnas, bukan
bukan ex Liga Indonesia saja, Mm-mm. tapi sudah malang melintang di Liga Indonesia dan sering menjadi langganan timnas. Budi Sudarsono dikenal dengan Piton. Siapa yang nggak kenal dia gocekannya? Dia ngegolin satu-satunya gol di Piala Asia melawan tim dari Kuwait atau dari Qatar, saya lupa ya. Kemudian ada Zainal Arif, legendnya Persib Bandung. Sama, malang melintang juga di timnas Indonesia saat itu. Posisi striker. Budi Sudarsono, posisi second striker bisa. Dan satu lagi Atep. Atep ini udah pernah main di Persija, main di Persib Bandung, beberapa kali juga timnas. Tusukan-tusukan dari sayapnya berbahaya. Justru sebenarnya ini, makanya saya bilang nih stand up Indo ini nanti bisa jadi udah nggak lucu lagi nih. Dengan kualitas Serius, pemain Mod. yang seperti ini kita nggak bisa anggap sepele karena mereka akan bermain dengan teknik bagaimana si pemain ex-pro ini bisa mensuplai bola, tinggal nanti teman-teman stand up Indo yang memanfaatkan peluang depan gawang gitu. Wah. Kedua, Colossus. Colossus ini ibaratnya ini jiwa muda, ini lagi panas-panasnya nih. Apalagi kita sudah pernah 2 kali pertemuan sama Colossus Mm-mm. dan saat itu kita menang memang. Colossus belum pernah menang lawan SFC. Dan justru Oh. ini justru jadi momen buat Colossus untuk saatnya revenge gitu loh. Itu yang harus kita antisipasi karena mereka ini jiwa-jiwa muda lah. Ibaratnya pertemuan junior senior nih. Jadi junior ini ingin menunjukkan kemampuan mereka. Di situ ada Al Ghazali, Atta Halilintar dengan dribbling futsalnya, ada si Rizky Bilar ya kan, ada Giorgino Abraham yang defendingnya bagus. Kemudian mereka punya ex-pro-nya Billy Keraf itu dulu di Persib Bandung kenceng loh. Coba lihat di YouTube deh. Dia lari dari bawah sampai gawang. Itu kencang banget Billy Keraf. Terus ada si Ahmad Yani itu memang pemain liga juga dan dia back yang kuat. Sama satu lagi dia punya playmaker Randy Satria dari timnas futsal. Jadi sebenarnya kalau dibilang ada El Rumi juga di gelandang yang memang main bolanya fight banget. Apalagi Betul. dia mau tinju kan, lagi persiapan, berarti fisiknya lagi bagus-bagusnya tuh kayaknya. Jadi ini harus diantisipasi nih anak-anak muda ini gitu. Jadi menurut saya dua tim ini berbahaya Oke, buat SFC. dua-duanya berat. Oke. Kalau dari Kak Ali gimana nih? Yang terberat siapa kira-kira? Yang terberat ya karena kita udah 2 kali juga kan ketemu sama SFC belum pernah menang. Benar apa yang dibilang Bang Rifki itu. Kemungkinan ini bakal jadi ajang untuk kita revenge sama SFC. Walaupun ini fun match ya tetap gengsinya tetap ada gitu kan. Tetap pemain yang harus diawasin ya. Yang ngomong tadi itu Bang Rifki itu harus diawasin tuh. Hati-hati tuh Bang Rifki tuh. Karena kita udah susun strategi, susun formasi, kita marking abis Bang Rifki. Karena Bang Rifki salah satu pemain yang paling bahaya di SFC. Oke. Dari No comment Stena soal gimana itu, nih? Li, no comment. Dari stand up Indo, musuh terberat kami adalah diri kami sendiri. Kami harus melawan orang-orang yang tidak siap bermain untuk bermain. Kalau SFC sama Colossus udah jelas itu musuh berat. Tapi yang paling berat itu adalah teman-teman di dalam stand up Indo sendiri. Aku udah ngebayangin ngelawan SFC, ngelawan Colossus. Ya, kalau ada yang mau main, kalau nggak ada, pusing kepala mikirin. Kalau aku, yang paling berat pasti diri sendiri lah itu udah. Ngatur anak-anak aja, ngatur anak-anak yang lain. Karena mungkin di Colossus, di SFC, ada seni yang mungkin memang udah nyiapin formasi, nyiapin strategi. Di stand up Indo, satu orang ngomong, kau posisi di sini, jangan ngatur-ngatur, terserah saya. Nah, bingung, tidak bisa diatur. Makanya musuh terberatnya diri sendiri stand up Indo. Nggak tahu nih Bang David, siapa Bang musuh terberatnya Bang? Masih di mute Kak David. Halo. Nah, oke, masuk. Ya, kita yang paling berat diri kita sendiri, beneran. Ini aja kan, ya. ini kan 2 pertandingan. Kalau anggaplah dari satu pertandingan akan semua pemain yang masuk lapangan karena keterbatasan fisik itu tadi ya. Kita bahkan kita nggak jamin pertandingan kedua tuh kita masih ada orang untuk masuk lapangan. Nanti paling sisa 5 orang jatuhnya kita kalah WO di pertandingan kedua.
Karena kan waktunya satu pertandingan 45 menit kalau nggak salah ya. Artinya Betul. akan ada 45 menit, dan itu sih yang paling berat lawannya adalah diri kita sendiri. Makanya yang kita pastikan di pemain stand up Indo FC ini adalah fisik sih. Walaupun tidak sering main, paling nggak fisik. Karena kalau teman-teman mungkin resikonya adalah kelelahan atau segala macam, resiko kami lebih berat. Karena kami ini orang yang jarang olahraga, yang hobinya makan junk food, pokoknya lifestyle kami sangat tidak sehat. jadi itu yang kami takutkan. Mungkin penyakit berat tuh kayak asam urat, asam lambung itu kami khawatir akan kumat nanti pada saat kami ada di lapangan. Makanya tolong ambulan standby kalau bisa banyakan dikit.